Perkenalkan, nama saya Rezal Padujaya dari kelas 75. Hari ini saya akan membacakan cerita tentang asal muala Danau Toba. Pada zaman dahulu, ada seorang petani toba yang menyendiri di sebuah lembah yang landai dan subur. Petani itu mengerjakan sawah dan ladang untuk keperluan hidupnya. Selain mengerjakan ladangnya, kadang-kadang lelaki itu pergi memancing ikan ke sungai yang berada tak jauh dari rumahnya. Pada suatu sore, setelah pulang dari ladang, lelaki itu langsung pergi ke sungai untuk memancing. Tetapi sudah cukup lama. Dia memancing, tak seekor ikan pun didapatnya karena sudah terlalu lama. Tak ada juga ikan yang memakan umpan pancingnya. Dia jadi kesal dan memutuskan untuk berhenti memancing. Tetapi ketika dia hendak menarik pancingnya, tiba-tiba pancing disambar. Ikan yang langsung menarik pancing itu jauh ke tengah sungai. Hatinya yang tadi sudah kesal berubah menjadi gembira karena dia tahu bahwa ikan yang menyambar pancingnya itu adalah ikan yang besar. Dengan cepat, ikan itu ditarik ke darat supaya tidak lepas. Sambil tersenyum gembira, mata pancingan dia lepas dari mulut ikan itu. Pada saat dia melepas mata pancing itu, ikan tersebut memandangnya dengan penuh arti. Kemudian setelah ikan itu diletakkan ke ember besar, dia pun meninggalkan sungai untuk pulang ke rumah. Hari sudah mulai senja. Setibanya di rumah, lelaki itu langsung membawa ikan besar hasil pancingannya itu ke dapur. Ketika dia hendak menyalakan api untuk memanggang ikan itu, ternyata kayu bakar di dapurnya sudah habis. Dia segera keluar untuk mengambil kayu bakar di luar rumah. Pada saat lelaki itu tiba di dapur, dia terkejut sekali karena ikan besar itu sudah tidak ada lagi. Tapi di tempat ikan itu tadi diletakkan tempat terhampar beberapa keping uang emas. Karena terkejut dan heran mengalami keadaan yang aneh, dia meninggalkan dapur dan masuk ke kamar. Ketika lelaki itu membuka pintu kamar, tiba-tiba dadanya tersirap karena di dalam kamar itu berdiri seorang perempuan dengan rambut yang panjang terurai. Perempuan itu sedang menyisir rambutnya sambil berdiri menghadap cermin yang tergantung pada dinding kamar. Sesaat kemudian, perempuan itu tiba-tiba membalikkan badannya dan memandang lelaki itu yang tegak kebingungan di mulut pintu kamar. Lelaki sangat terpesona karena wajah perempuan yang berdiri di hadapannya luar biasa cantik. Karena hari sudah malam, perempuan itu minta agar lampunya dinyalakan. Setelah lelaki itu menyalakan lampu, dia diajak perempuan itu menemani ke dapur karena dia hendak memasak nasi untuk mereka. Sambil menunggu nasi masak, diceritakan oleh perempuan itu bahwa dia adalah penjelmaan dari ikan besar yang tadi dapat lelaki itu ketika memancing di sungai. Kemudian dijelaskannya pula bahwa beberapa keping uang emas yang terletak di dapur itu adalah penjelmaan sisiknya. Setelah beberapa minggu, perempuan cantik itu tinggal serumah bersamanya. Pada suatu hari, lelaki itu melamar perempuan tersebut untuk menjadi istrinya. Perempuan tersebut menyatakan bersedia menerima lamaran dengan syarat lelaki itu harus bersumpah bahwa seumur hidupnya dia tidak akan pernah mengungkit asal-usul istrinya yang menjelma jadi ikan. Setelah lelaki itu bersumpah, demikian kawinlah mereka. Setahun kemudian, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Samosir. Anak itu sangat dimanjakan ibunya yang mengakibatkan anak itu bertabiat kurang baik dan pemalas. Suatu hari anak itu disuruh ibunya lagi mengantarkan nasi ke ladang untuk ayahnya. Mulanya dia menolak, akan tetapi karena terus dipaksa ibunya, dengan kesal pergilah dia mengantarkan nasi itu. Di tengah jalan, sebagian besar nasi lauk pauknya dia makan. Setibanya di ladang, sisa nasi yang hanya tinggal sedikit dia berikan kepada ayahnya. Murkalah sang ayah ketika melihat nasi yang diberikan kepadanya adalah sisa-sisa. Amarahnya makin bertambah ketika anaknya mengaku bahwa dia yang memakan sebagian besar dari nasi itu. Kesabaran sang ayah menjadi hilang dan dia pukul anaknya sambil mengatakan, "Anak yang tak bisa diajar, tidak tahu diuntung, betul-betul kau anak keturunan perempuan yang berasal dari ikan." Sambil menangis, anak itu berlari pulang menemui ibunya di rumah. Kepada ibunya dia adukan bahwa dia dipukul ayah. Semua kata-kata cercaan yang diucapkan ayahnya kepadanya diceritakan pula
Mulai cerita anak itu, sang ibu sedih terkait terutama karena suaminya sudah melanggar sumpahnya dengan kata cerahan yang dia ucapkan kepada anaknya itu. Sang ibu menyuruh anaknya agar segera pergi mendaki bukit yang terletak tak begitu jauh dari rumahnya mereka dan memanjat pohon kayu tertinggi yang terdapat di puncak bukit itu. Tanpa bertanya lagi, sang anak segera melakukan perintah ibunya. Dia berlari-lari menuju ke bukit tersebut dan mendakinya. Ketika tampak oleh sang ibu, anaknya sudah hampir sampai ke puncak pohon kayu yang dipanjatnya di atas bukit. Dia pun berlari menuju sungai yang tidak begitu jauh letaknya di rumah mereka itu. Ketika dia tiba di tepi sungai itu, kilat menyabar disertai bunyi gemuruh yang menggelegar. Saat kemudian dia melompat ke dalam sungai dan tiba-tiba berubah menjadi seekor ikan besar. Pada saat yang sama, sungai itu pun banjir besar dan turun pula hujan yang sangat lebat. Beberapa waktu kemudian, air sungai itu sudah meluap kemana-mana dan tenggelamlah lembah tempat sungai itu mengalir. Pak Toba tak bisa menyelamatkan dirinya. Ia mati tenggelam oleh genggaman air. Lama-kelamaan, genggaman air itu semakin luas dan berubah menjadi danau yang besar yang kemudian hari dinamakan orang Danau Toba. Sedang pulau kecil di tengah-tengah diberi nama Pulau Samosir. Seumur hidupnya, dia tidak akan pernah mengungkit asal-usul istrinya yang menjelma jadi ikan. Setelah lelaki itu bersumpah, demikian kawinlah mereka. Setahun kemudian, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Samosir. Anak itu sangat dimanjakan ibunya yang mengakibatkan anak itu bertabiat kurang baik dan pemalas. Suatu hari anak itu disuruh ibunya lagi mengantarkan nasi ke ladang untuk ayahnya. Mulanya dia menolak, akan tetapi karena terus dipaksa ibunya, dengan kesal pergilah dia mengantarkan nasi itu. Di tengah jalan, sebagian besar nasi lauk pauknya dia makan. Setibanya di ladang, sisa nasi yang hanya tinggal sedikit dia berikan kepada ayahnya. Murkalah sang ayah ketika melihat nasi yang diberikan kepadanya adalah sisa-sisa. Amarahnya makin bertambah ketika anaknya mengaku bahwa dia yang memakan sebagian besar dari nasi itu. Kesabaran sang ayah menjadi hilang dan dia pukul anaknya sambil mengatakan, "Anak yang tak bisa diajar, tidak tahu diuntung, betul-betul kau anak keturunan perempuan yang berasal dari ikan." Sambil menangis, anak itu berlari pulang menemui ibunya di rumah. Kepada ibunya dia adukan bahwa dia dipukul ayah. Semua kata-kata cercaan yang diucapkan ayahnya kepadanya diceritakan pula. Mulai cerita anak itu, sang ibu sedih terkait terutama karena suaminya sudah melanggar sumpahnya dengan kata cerahan yang dia ucapkan kepada anaknya itu. Sang ibu menyuruh anaknya agar segera pergi mendaki bukit yang terletak tak begitu jauh dari rumahnya mereka dan memanjat pohon kayu tertinggi yang terdapat di puncak bukit itu. Tanpa bertanya lagi, sang anak segera melakukan perintah ibunya. Dia berlari-lari menuju ke bukit tersebut dan mendakinya. Ketika tampak oleh sang ibu, anaknya sudah hampir sampai ke puncak pohon kayu yang dipanjatnya di atas bukit. Dia pun berlari menuju sungai yang tidak begitu jauh letaknya di rumah mereka itu. Ketika dia tiba di tepi sungai itu, kilat menyabar disertai bunyi gemuruh yang menggelegar. Saat kemudian dia melompat ke dalam sungai dan tiba-tiba berubah menjadi seekor ikan besar. Pada saat yang sama, sungai itu pun banjir besar dan turun pula hujan yang sangat lebat. Beberapa waktu kemudian, air sungai itu sudah meluap kemana-mana dan tenggelamlah lembah tempat sungai itu mengalir. Pak Toba tak bisa menyelamatkan dirinya. Ia mati tenggelam oleh genggaman air. Lama-kelamaan, genggaman air itu semakin luas dan berubah menjadi danau yang besar yang kemudian hari dinamakan orang Danau Toba.
sedang pulau kecil di tengah-tengah diberi nama Pulau Samosir.